Selamat pagi sahabat Infocom, kabar sekolah kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Salwa Fadia yang akan memberikan informasi terbaru dan teraktual. Sahabat Infocom, salah satu kompetisi sepak bola paling bergengsi di dunia adalah Piala Dunia. Adapun nama resminya dalam bahasa Inggris disebut FIFA World Cup. Berikut liputannya untuk Anda. Piala Dunia merupakan kompetisi sepak bola antar negara paling bergengsi di dunia yang digelar 4 tahun sekali. Piala Dunia diselenggarakan pertama kali oleh FIFA atau Federation International de Football Association pada tahun 1930. Berikut ini adalah sejarah singkat Piala Dunia. Piala Dunia dimulai sejak tahun 1930 memasuki abad ke-20. Sepak bola semakin digemari dan asosiasi sepak bola mulai didirikan di banyak negara. Pada 22 Mei 1904, induk organisasi sepak bola dunia atau FIFA didirikan di Paris. Saat itu, sepak bola telah masuk dalam Olimpiade. FIFA mulai menggagas untuk menyelenggarakan turnamen sepak bola internasional di luar Olimpiade. Pada 1908, pertandingan antar tim sepak bola profesional Torneo Internacional Stampa Sportiva mulai diadakan di Turin, Italia. Pada tahun berikutnya, Piala Sir Thomas Lipton juga diadakan di Turin yang diikuti oleh tim dari Italia, Jerman, dan Swiss. Pada 1928, wacana FIFA untuk menyelenggarakan turnamen sepak bola internasional di luar Olimpiade akhirnya menemui titik terang. Setahun kemudian, FIFA secara resmi mempersiapkan kejuaraan bernama World Cup atau Piala Dunia. Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, merupakan tokoh yang disebut sebagai pencipta Piala Dunia. Pada Kongres FIFA 17-18 Mei 1929 yang berlangsung di Barcelona, Spanyol, Uruguay diputuskan menjadi tuan rumah Piala Dunia yang pertama. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia diselenggarakan dari 13-30 Juli 1930 yang diikuti oleh 13 negara. Negara-negara peserta Piala Dunia pertama yakni 6 negara dari Amerika Selatan, 5 dari Eropa, dan 2 dari Amerika Utara. Pemenang Piala Dunia pertama kali adalah Uruguay yang menyingkirkan Argentina dengan skor 4-2. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, tuan rumah Piala Dunia 1934 adalah Italia. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia 1934 menerapkan tahap kualifikasi. Kualifikasi menetapkan 16 tim lolos untuk mengikuti Piala Dunia 1934. Selain sebagai tuan rumah, Italia menjadi pemenang Piala Dunia kedua. Setelah itu, Piala Dunia digelar 1938 di Prancis. Sayangnya, situasi dunia yang melanda perang juga berdampak pada FIFA. Piala Dunia 1942 harus batal akibat Perang Dunia Kedua. Begitu pula dengan Piala Dunia 1946. Piala Dunia baru diselenggarakan kembali pada 1950 dengan Brasil sebagai tuan rumahnya. Piala Dunia 1950 merupakan turnamen pertama di mana trofi kemenangan dikenal sebagai Piala Jules Rimet. Nama piala tersebut sengaja dipakai untuk menghormati Jules Rimet, presiden ketiga FIFA. Sejak 1950, Piala Dunia diadakan secara rutin setiap 4 tahun sekali. Kehadiran maskot hingga gelaran Piala Dunia di Asia dan Afrika mulai pada tahun 1966. Gelaran Piala Dunia selalu diramaikan dengan kehadiran maskot. Inggris yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 1966 memilih Willy sebagai maskot. Willy adalah maskot yang berbentuk singa sebagai simbol Inggris yang memakai kostum bercorak bendera Inggris Raya. Setelah lebih dari 7 dekade digelar di Eropa dan Amerika, Piala Dunia akhirnya diselenggarakan di Asia, di mana Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah. Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara pertama di benua Afrika yang berkesempatan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Pada turnamen kali ini berlangsung di Qatar pada 20 November hingga 18 Desember 2022.
Untuk pertama kalinya, Qatar menyelenggarakan turnamen ini dan menjadi Piala Dunia FIFA pertama yang pernah diadakan di Jazirah Arab dan di negara mayoritas berpenduduk Muslim. Tim Kabar Sekolah melaporkan untuk Anda. Sahabat Infocom, proses terjadinya gempa bumi sebenarnya bermacam-macam, di mana gempa bumi terjadi saat ada tekanan yang menyebabkan lempengan bergeseran. Lempengan tersebut antar samudra maupun antar benua. Berikut liputannya untuk Anda. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat adanya pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba. Penyebab gempa bumi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik yang terjadi karena aktivitas pergerakan lempeng bumi dan gempa vulkanik yang terjadi karena aktivitas vulkanologi Gunung Merapi. Gempa bumi merujuk ke daerah asal terjadinya pergerakan atau kejadian tersebut, walaupun kenyataannya bumi merupakan planet yang padat. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu gempa reruntuhan, gempa tektonik, gempa bumi vulkanik, dan gempa bumi buatan. Gempa bumi melakukan aktivitas yang menimbulkan tekanan yang akhirnya sering terjadi pergerakan karena tidak bisa ditahan. Prosesnya terjadi gempa bumi sebenarnya bermacam-macam, di mana gempa bumi terjadi saat ada bantuan mengalami tekanan dan menyebabkan lempengan bergeseran. Lempengan tersebut bisa jadi antar samudra maupun antar benua. Gempa tektonik disebabkan oleh lempengan-lempengan yang selalu bergerak dan mendesak satu sama lain. Pergerakan lempengan-lempengan tektonik ini menyebabkan terjadinya himpunan energi secara perlahan. Gempa tektonik kemudian terjadi karena pelepasan energi yang telah lama ditimbun. Gempa tektonik biasanya lebih besar daripada gempa vulkanik. Sementara gempa vulkanik adalah gempa yang diakibatkan karena adanya aktivitas Gunung Merapi, seperti keluarnya magma yang disebabkan adanya tenaga yang kuat dari magma untuk mengeluarkan cairan magma ke permukaan bumi. Langkah antisipasi saat terjadi gempa bumi saat kamu berada di dalam ruangan dan terjadi gempa, kamu harus tetap tenang dan jangan panik dan segera menyelamatkan diri. Menunduk, bersembunyilah di bawah perabotan yang kokoh seperti kolong meja, menjauhi jendela, pintu kaca, dan benda-benda yang mudah roboh atau pecah. Lindungi kepala dan leher dengan tangan atau benda lain. Tetap di tempat sehingga situasi aman dan getaran mereda. Apabila berada di gedung bertingkat, gunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau eskalator untuk keluar. Setelah situasi aman, keluarlah dari ruangan dengan tertib. Segeralah cari tempat lapang atau titik evakuasi. Itulah tips siaga yang dapat kamu terapkan saat sedang terjadi gempa. Tim Kabar Sekolah melaporkan untuk Anda. Sahabat Infocom, pasca gempa Cianjur, kru Kabar Sekolah meliput kondisi terkini bangunan dan rumah penduduk yang terdampak gempa Cianjur. Berikut liputannya untuk Anda. Kondisi terkini Cianjur pasca diguncang gempa bermagnitudo 5,6 pada Senin 21 November 2022. Terlihat puluhan rumah tampak roboh dan genteng rumah berjatuhan. Kepolisian daerah Jawa Barat mencatat 162 orang meninggal dunia, 326 warga luka-luka, dan 13.784 orang mengungsi. Cianjur, Jawa Barat memperlihatkan kerusakan yang cukup parah akibat diguncang gempa dengan kekuatan 5,6 magnitudo. Pertanggal 27 November 2022, terlihat warga telah mengungsi, namun masih banyak juga warga yang tetap bertahan di lokasi gempa. Kerusakan yang diakibatkan cukup parah dan terjadi pada setiap rumah warga. Berbagai bantuan kemanusiaan seperti donasi dan berbagai bahan. Banyak warga yang mengungsi akibat rumahnya terkena imbas karena gempa dahsyat tersebut. Belum adanya indikasi gempa akan terjadinya lagi. Namun dari pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mewaspadai akan adanya gempa susulan.
Infrastruktur yang rusak diantaranya 368 sekolah, 144 tempat ibadah, 14 fasilitas kesehatan, dan 16 gedung atau perkantoran, sebanyak 16 kecamatan, dan 146 desa terdampak gempa bumi tersebut. Tim Liputan SMK Infocom melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup kabar sekolah hari ini. Saya Salwa Fadia bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.